Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 1. Nursyah Fitria Rohani NIM 202011206, 2. Marvela Firsta Oktantia Warsito NIM 202011237, 3. Putri Ayuda Rasandi NIM 202011378, dan 4. Vetra Anto Perdana NIM 202011433. Wawancara kerja, pengertian. Wawancara kerja, interview merupakan salah satu cara yang sangat penting bagi suatu perusahaan dalam menyaring pelamar yang masuk. Wawancara bisa digunakan sebagai media oleh perusahaan dalam memilih calon yang paling sesuai dengan kebutuhan dan kualifikasi yang diharapkan. Terima kasih. Aspek yang dinilai dalam wawancara: 1. Penampilan fisik, 2. gerak-gerik dan sopan santun, 3. nada suara, 4. rasa percaya diri, 5. inisiatif kebijaksanaan, 6. tanggap dan kerjasama, 7. ekspresi wajah, 8. kemampuan berkomunikasi, 9. sikap terhadap pekerjaan, 10. selera humor. Jenis-jenis wawancara kerja. 1. Berdasarkan tempat dan cara wawancara. A. Wawancara seleksi. Jika pelamar untuk posisi yang lowong berjumlah lebih dari 1 orang, maka dilakukan seleksi wawancara kerja untuk menyeleksi siapa di antara mereka yang paling memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan. Calon yang memenuhi kualifikasi akan diikutsertakan dalam wawancara berikutnya. Wawancara seleksi ini umumnya berlangsung singkat, antara 15-30 menit. Namun, tentu saja setiap perusahaan mempunyai pola dan perencanaannya sendiri. B. Wawancara telepon. Untuk menghemat biaya dan untuk efisiensi waktu, banyak perusahaan yang melakukan wawancara kerja melalui telepon. Oleh sebab itu, pelamar harus siap dihubungi sewaktu-waktu. Sebab seringkali recruiter tidak memberikan pilihan bagi pelamar untuk menentukan waktu kapan ia siap diwawancarai melalui telepon. 2. Berdasarkan bentuk dan tujuan. 1. Wawancara terstruktur. Umumnya digunakan dalam tahap penyaringan. Biasanya pewawancara mengendalikan wawancara dengan menggunakan sederet pertanyaan yang sudah dipersiapkan dengan urutan tertentu. 2. Wawancara terbuka. Wawancara yang tidak terlalu formal, tidak terstruktur, dan lebih santai. Pertanyaan yang diajukan bersifat umum dan terbuka serta mendorong pelamar untuk berbicara dengan bebas, bahkan lebih dari yang seharusnya. Jenis wawancara ini baik untuk membongkar kepribadian pelamar dan dipakai untuk memberikan penilaian yang profesional. C. Wawancara di kampus. Meskipun tidak banyak perusahaan yang melakukan wawancara kerja di kampus, namun untuk perusahaan-perusahaan tertentu yang mencari para lulusan perguruan tinggi untuk dilatih lebih lanjut, dinilai cara ini lebih efektif karena memberikan akses kepada perusahaan untuk mendapatkan calon terbaik yang mungkin akan sangat sulit diperoleh jika menunggu para calon tersebut datang melamar. D. Wawancara di pameran kerja. Pameran kerja diadakan biasanya untuk menjembatani perusahaan yang memerlukan tenaga kerja baru dan para pencari kerja. Pada pameran kerja, biasanya perusahaan memberikan beberapa hal sebagai berikut. 1. Informasi mengenai perusahaannya, menerima surat lamaran dan CV. 2. Wawancara di lokasi pameran kerja. 3. Wawancara kelompok. 4. Wawancara kasus. Jenis wawancara kerja yang ketiga, wawancara kelompok. Wawancara dilakukan kepada para pelamar secara bersamaan dan kerjasama dalam menjawab pertanyaan. Biasanya pewawancara ingin mengetahui kemampuan kerja dalam tim. Jenis wawancara kerja yang keempat, wawancara stres. Jenis wawancara ini jarang digunakan karena dinilai tidak lazim dan tidak etis. Karena dalam wawancara ini, pelamar dihadapkan dengan situasi yang didesain mengganggu atau gelisah, kesunyian yang panjang, kritik atas penampilan, interupsi yang dilakukan dengan sengaja, reaksi yang kasar, bahkan dimusuhi oleh pewawancara. Tujuan wawancara yang pertama, untuk mengetahui kepribadian pelamar. Yang kedua, mencari informasi yang relevan yang dituntut dalam persyaratan jabatan. Yang ketiga, mendapatkan informasi tambahan yang diperlukan bagi jabatan dan perusahaan. Yang keempat, membantu perusahaan untuk mengidentifikasi pelamar yang layak untuk diberikan penawaran kerja. Di wawancara kerja yang pertama, wawancara kerja tradisional. Wawancara kerja tradisional menggunakan pertanyaan-pertanyaan terbuka. Kesuksesan atau kegagalan dari wawancara tradisional sangat tergantung kepada kemampuan pelamar dalam berkomunikasi menjawab pertanyaan-pertanyaan. Dalam wawancara tradisional, pewawancara biasanya ingin melihat jawaban atas 3 pertanyaan. Yang pertama,
apakah pelamar ini memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan untuk melakukan pekerjaan. Yang kedua, apakah pelamar memiliki antusias dan etika kerja yang sesuai dengan harapan perusahaan. Yang ketiga, apakah pelamar akan bisa bekerja sama dalam tim dan memiliki kepribadian yang sesuai dengan budaya perusahaan. Teknik wawancara kerja yang kedua, wawancara kerja perilaku atau behavioral. Wawancara kerja ini didasarkan pada teori bahwa kinerja di masa lalu merupakan indikator terbaik untuk meramalkan perilaku pelamar di masa datang. Wawancara kerja dengan teknik ini sangat sering digunakan untuk merekrut karyawan pada level manajerial atau perusahaan yang dalam melakukan operasionalnya sangat mengutamakan kepribadian. Dalam wawancara kerja behavioral, pelamar harus dapat menyusun jawaban yang mencakup 4 hal. Menggambarkan situasi yang terjadi saat itu, menceritakan hasil yang dicapai, menjelaskan tindakan-tindakan yang diambil untuk merespon situasi yang terjadi, mengambil hikmah apa yang dapat dipetik dari kejadian tersebut. Dalam wawancara behavioral, teknik yang paling sering digunakan adalah teknik situation atau problem atau task, teknik tindakan atau action. Apa yang harus dilakukan sebelum wawancara? 1. Persiapkan CV, portofolio atau dokumen lain yang dapat menonjolkan kemampuanmu. Yang kedua, gali informasi tentang posisi perusahaan yang kamu tuju. Datang tepat waktu. Yang keempat, berpenampilan rapi dan bersikap sopan. Yang kelima, jangan lupa body language. Siapkan jawaban-jawaban yang kira-kira kamu tahu akan ditanyakan. Yang ketujuh, siapkan pertanyaan yang ingin kamu ketahui seputar posisi atau pekerjaan yang kamu lamar. Yang kedelapan, itu adalah berikan aura atau kesan positif. Cara mengenali pekerjaan dan perusahaan. Sebelum melakukan wawancara, Anda perlu mencari berbagai informasi yang berkaitan dengan pekerjaan yang Anda lamar, serta berkait kembangan perusahaan. Untuk memperoleh informasi tersebut, Anda dapat memperoleh dari berbagai publikasi resmi, official publication, yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut, baik dalam bentuk jurnal, majalah, buletin, atau melalui situs web perusahaan yang bersangkutan. Wawancara sebagai bentuk komunikasi dua arah, two-way communication, merupakan kesempatan yang baik bagi Anda untuk menanyakan secara langsung mengenai pekerjaan dan perusahaan kepada pewawancara. Berbagai pertanyaan yang Anda dapat sampaikan antara lain, apa tugas dan tanggung jawab pekerjaan yang Anda lamar, bagaimana kebijakan perusahaan mengatur promosi, bagaimana kesempatan untuk berkembang dalam perusahaan, dan lain-lainnya. Pertanyaan yang sering diajukan dalam melakukan wawancara, pekerjaan yang dilamar. Mengapa Anda ingin bekerja di perusahaan tersebut? Apakah pengalaman kerja Anda relevan dengan posisi kerja yang Anda lamar? Mengapa Anda tertarik dengan jabatan atau posisi pekerjaan tersebut? Jika Anda masih bekerja, mengapa Anda ingin mengalihkan pekerjaan? Apa yang Anda ketahui tentang perusahaan tersebut?